Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi saya di sini sedang berada di Museum Lubang Buaya. Nah, untuk kalian yang udah pernah ke sini atau mungkin yang rumahnya tinggal di daerah sini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat monumen ini. Jadi di sini adalah tempat terjadinya penculikan peristiwa G30 SPKI itu terjadi, yang dimana di sini menewaskan 7 orang TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira. Lalu ada apa aja sih di sini dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Tonton terus videonya sampai selesai, oke? Oke teman-teman, karena hari ini hari Minggu, jadi lumayan agak ramai ya. Jadi kita langsung aja menuju tempat kejadian G30 SPKI terjadi. Sebelumnya saya mau beli minum terlebih dahulu karena nanti kita akan berjalan cukup lama dan jauh juga ya. Jadi biar gak kehausan di tengah jalan, kita lebih baik bawa minum terlebih dahulu. Nah, belinya di sini nih, di si abang ini. Bisa dilihat di situ ada tangga ya. Nah, tangga itu adalah jalan menuju ke gerbang atau pintu masuk ke tempat kejadian G30 SPKI. Nah, lewat sini ya teman-teman. Jadi saya kalau misalkan datang ke museum ini, saya selalu lewat tangga ini terus karena ini tangga yang dekat ke tempat parkir. Jadi biar kita gak capek, nah jadi kesini aja ya. Hari ini lumayan cukup ramai ya, tuh banyak sekali orang-orang, mungkin karena hari Minggu juga. Oke, akhirnya kita sampai juga di depan gerbang menuju ke tempat lokasi kejadian G30 SPKI. Jadi kita bisa langsung masuk aja ya lewat sini, tapi sebelum masuk kita bayar tiket terlebih dahulu. Kita bayar dulu tiket, nah sama si bapak ini. Nah setelah bayar kita bisa langsung masuk aja ke dalam ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih tujuan saya ke sini dan ada kejadian apa sih dulunya di tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat terjadinya penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira TNI yang menjadi kebanggaan kita semua. Yang dimana sekitar jam 3 pagi dini hari, para jenderal itu diculik lalu dikumpulkan di sini. Setelah dikumpulkan, mereka disiksa secara kejam. Setelah disiksa, mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di sini, yang mungkin sumur itu lebih dikenal dengan sebutan sumur maut. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana keadaan para korban pada saat penculikan dan penyiksaan hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Bahkan banyak sekali luka tembak dan peluru yang ada di tubuh para korban, hingga banyak sekali luka sayatan dan luka-luka lainnya. Bahkan pakaian-pakaian korban yang masih banyak sekali oleh bercak darah masih ada di tempat ini. Dan nanti akan kita lihat dan kita bahas bareng-bareng. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam museumnya. Jadi di sini di depan pintu masuk museum ada miniatur lokasi monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Nah, seperti ini. Dulunya itu tempat ini seperti ini sebelum dijadikan museum, monumen dan lain sebagainya. Ini rumah-rumahnya rumah-rumah zaman dulu ya. Nah, teman-teman di situ juga bisa dilihat ada miniatur sumur tua di mana tempat para jenderal dimasukkan setelah disiksa, dan di sampingnya adalah ada rumah tempat para jenderal juga disiksa di samping sumur itu. Lokasi tempat ini pada dulunya seperti ini ya. Oke, tanpa menunggu lama langsung aja kita masuk ke museumnya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur
Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruangan bersejarah, di mana di sini adalah tempat terakhir pakaian para korban dikenakan. Pada saat malam penculikan itu terjadi, disinilah tempat pakaian terakhir para korban yang masih banyak dipenuhi oleh noda darah di mana-mana. Dan ada juga barang-barang peninggalan korban yang masih tersimpan rapi di sini. Nanti akan kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ada apa aja sih di sini? Lalu siapa saja tokoh-tokoh yang telah gugur di kejadian yang tragis ini? Kita bahas satu persatu para 7 pahlawan revolusi ini. Ke-7 TNI yang telah gugur di tangan para PKI yang begitu kejam menyiksa mereka lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang nanti akan kita lihat dan akan kita bahas setelah kita melihat pakaian para korban di sini. Jadi yang pertama di sini yang kita lihat ada Brigjen Sutoyo ya. Jadi pada malam penculikan itu terjadi, para Cakrabirawa yang ditugaskan untuk menculik para jenderal berhasil membujuk Brigjen Sutoyo untuk membuka pintu kamarnya dengan alasan menyampaikan surat dari presiden. Lalu Brigjen Sutoyo diringkus di kamarnya, tangannya diikat, matanya ditutup dan langsung dibawa ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke lubang buaya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ini adalah foto dari almarhum Brigjen Sutoyo beserta keluarga. Di sini juga ada daftar riwayat hidup beliau, bisa dilihat, dan juga ada bukti hasil visum beliau. Ini juga ada, dan ini adalah jenazah beliau pada saat diangkat dari dalam sumur setelah ditemukan. Di sini juga ada pakaian terakhir yang dikenakan oleh beliau pada saat malam penculikan itu terjadi. Bisa dilihat ada sedikit bercak noda darah ya. Di sini juga ada tali yang digunakan oleh para PKI untuk mengikat tangan dan kaki beliau. Ada jam tangan dan cincin nikah yang melekat di tubuh beliau ya, teman-teman, sampai akhir hayat beliau. Dan di sampingnya lagi ada juga benda-benda peninggalan beliau ya. Ini adalah benda-benda peninggalan dari Brigjen Sutoyo. Dari hasil autopsi Brigjen Sutoyo, terdapat luka tembak di tungkai bawah kanan bagian depan, lalu ada luka tembak masuk di kepala sebelah kanan yang menuju ke depan, dan luka tembak keluar di kepala kanan, lalu tangan kanan dan tengkoraknya remuk karena kekerasan dari benda tumpul yang dilakukan oleh PKI. Nah, mungkin singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini yang kedua ada Brigjen DI Panjaitan ya. Beliau juga adalah salah satu korban dari keganasan para PKI. Bisa dilihat di situ ada topi peninggalan beliau, topi yang tergantung di kamar tidur almarhum di tingkat atas rumah, yang terkena oleh peluru yang diberondong dari bawah oleh para anggota Cakrabirawa atau anggota PKI. Di sini ada juga peluru yang telah gepeng ditemukan di teras rumah almarhum. Ada cincin nikah yang melekat di jari almarhum sampai akhir hayat beliau ya. Ini juga ada celana terakhir yang dikenakan almarhum pada saat malam penculikan terjadi. Noda darah yang masih melekat di celana tidur ini merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada bekas noda darah dari korban almarhum Brigjen Panjaitan. Jadi pada malam penculikan itu terjadi, dari dalam rumah lantai 2, Brigjen Panjaitan diminta turun oleh pasukan penculik Cakrabirawa. Lalu keluarganya diancam akan dibunuh apabila tidak mau turun. Brigjen Panjaitan yang telah berganti seragam militer kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun, di halaman rumahnya Brigjen Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Bisa kita lihat bersama ya, di situ adalah foto jenazah beliau pada saat diangkat dari dalam sumur. Dan ada foto-foto semasa hidup beliau juga ya di sini. Dan dari hasil visum Brigjen DI Panjaitan, terdapat bagian alis mata sebelah kanan tertembak masuk
tulang tengkorak di bawahnya pecah berkeping-keping. Di kepala sebelah kanan terdapat luka tembak masuk menembus tulang tengkorak seluas ujung jari telunjuk, dan bagian atas kepala terdapat luka tembak masuk. Lalu ada lagi pinggiran luka robek tidak teratur, kepingan tulang tengkorak menonjol keluar. Di atas pangkal daun telinga ada luka tembak keluar. Dasar tulang tengkorak berlubang. Di kepala belakang sebelah kiri juga terdapat luka tembak masuk, dan dari lubang tengkorak ini keluar jaringan otak yang sudah membubur berwarna merah kelabu. Lalu di punggung tangan kiri terdapat luka iris berjalan miring arahnya dari kiri atas kanan bawah. Pada dasarnya terlihat urat-urat yang turut teriris dangkal. Jadi itulah hasil visum dari Brigjen DI Panjaitan. Itulah mungkin secara singkatnya seperti itu. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung saja datang ke museum ini. Di sini banyak sekali keterangannya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Jadi mungkin singkatnya dari saya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini yang ketiga ada Maijen Siswondo Parman, dan di sini kita lihat ada foto jenazah beliau pada saat setelah diangkat dari dalam sumur. Di sini juga ada bukti hasil visum beliau dan ada daftar riwayat hidup beliau. Ada foto beliau juga bersama istri tercinta beliau, dan ada foto beliau pada saat bertugas di London. Ini foto-foto beliau semasa hidupnya ya. Lalu di sini juga ada barang-barang peninggalan beliau pada saat pengangkatan jenazah ditemukan. Ini barang-barang milik beliau ya. Bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Nah, itu dia. Jadi ini adalah benda-benda milik Maijen S. Parman yang ditemukan pada saat pengangkatan jenazah dari dalam sumur. Dan ini adalah baju terakhir beliau yang beliau kenakan. Di balik seragam inilah beliau diculik, lalu disiksa, dan di baju ini tampak lubang-lubang bekas hujaman peluru ya, yang ditembakkan pada Maijen S. Parman. Jadi pada malam penculikan itu terjadi, pada dini hari Maijen Siswondo Parman beserta istrinya sedang terjaga langsung keluar menuju halaman rumahnya. Pada mulanya Maijen S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung Maijen S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakra Birawa atas apa yang terjadi. Cakra Birawa pun langsung menjawab bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Maijen S. Parman. Dan akhirnya Maijen S. Parman pun ikut dibawa oleh para Cakra Birawa. Dari hasil visum Maijen S. Parman terdapat luka tembak di dahi sebelah kanan dan tulang tengkorak di daerah tersebut berlubang sebesar 3/4 x 1 cm. Pada kelopak mata kiri terdapat luka tembak masuk menembus tulang-tulang dasar, lekuk mata, dan tepat di bawah lekuk mata terdapat luka tembak masuk. Lalu tulang ubun-ubun sebelah kiri terdapat luka tembak keluar sehingga tengkorak pecah berkeping-keping. Di belakang daun telinga sebelah kiri terdapat luka-luka menganga tidak teratur merobek daun telinga sepanjang 2,5 cm. Di kepala bagian belakang terdapat luka menganga tidak beraturan membuat tengkorak di tempat ini pecah berkeping-keping sehingga jaringan otak keluar membubur berwarna kelabu dan coklat. Tulang rahang atas dan bawah patah. Di pantat sebelah kiri terdapat luka tembak masuk. Lalu pada perut sebelah kiri terdapat luka tembak keluar berbentuk lonjong, dan tungkai bawah kiri bagian luar terdapat luka menganga tidak beraturan. Lalu tulang kering kiri bagian terdapat luka menganga yang memanjang dan dasar tulang kering patah berkeping-keping. Lalu ada lagi paha kanan bagian depan terdapat luka tembak masuk mengakibatkan tulang paha patah berkeping-keping. Jadi itulah hasil visum dari Maijen S. Parman. Oke, lanjut berikutnya di sini ada Maijen MT Haryono. Bisa kita lihat bersama di situ ada foto rekonstruksi pada saat penembakan. Dan di sampingnya ada foto jenazah beliau pada saat diangkat dari dalam sumur setelah ditemukan. Lalu ada rekonstruksi penembakan juga ini. Dan ada hasil visum dari beliau, Maijen MT Haryono.
Nah, ini ada foto beliau bersama keluarga beliau dan anak-anaknya. Ada daftar riwayat hidup beliau dan ada foto semasa hidup beliau. Ini adalah benda-benda peninggalan milik beliau dan ada celana terakhir yang beliau kenakan pada saat malam penculikan itu terjadi. Jadi pada malam penculikan itu terjadi, Majen MT Haryono terbangun karena terdengar suara kedatangan pasukan Cakrabirawa. Sebelumnya ia telah menyadari hal buruk akan terjadi pada dirinya. Majen MT Haryono kemudian menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Setelah itu, salah satu anggota Cakrabirawa yang ditugaskan untuk menculik Majen MT Haryono mengetuk pintu rumah beliau. Lalu Majen MT Haryono pun menjawab dari dalam kamar rumahnya. "Kalau mau ketemu besok pagi saja di kantor jam 8, ucap MT Haryono. Dan pada saat itu juga para Cakrabirawa memutuskan untuk mendobrak pintu depan rumah Majen MT Haryono. Setelah pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika, sekelebat bayangan bergerak dan salah satu anggota Cakrabirawa langsung menembakkan senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Tak disangkanya, sosok itu ternyata Majen MT Haryono yang seketika langsung menewaskannya. Jenazah Majen MT Haryono kemudian dibawa dengan melempar jenazah ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke lubang buaya yang sekarang ini telah dijadikan museum. Dan dari hasil visum Majen MT Haryono, terdapat di perut sebelah kiri luka tusukan yang arahnya melintang berukuran 3 cm. Dari luka-luka ini keluar jaringan usus besar sepanjang 15 cm. Di punggung tangan kiri terdapat luka menganga sebesar 8 cm kali 3 cm. Tulang-tulang telapak tangan, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis semuanya patah berkeping-keping. Dan di atas pergelangan tangan kiri ada luka menganga seluas 14 cm kali 6 cm. Lalu pada punggung sebelah kiri terdapat luka tusuk yang miring dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi itulah hasil visum dari Majen MT Haryono. Oke, lanjut di sini yang kelima ada Letjen Ahmad Yani ya. Bisa kita lihat di sini ada hasil visum dari Letjen Ahmad Yani, lalu ada foto pada saat jenazah ditemukan dan ada foto beliau bersama istri tercinta dan ada juga di situ foto beliau pada saat kunjungan ke Inggris. Bisa teman-teman lihat ya. Foto dari Letjen Ahmad Yani ini. Ini beliau pada saat kunjungan ke Inggris. Dan di sini juga ada daftar riwayat hidup beliau, ada barang-barang peninggalan beliau. Lalu ada celana yang dikenakan terakhir kali pada saat penculikan itu terjadi. Ini celana yang beliau kenakan pada saat itu. Bercak-bercak darah masih tampak pada celana Jenderal Ahmad Yani yang dikenakan sewaktu almarhum ditemukan pada saat G30 SPKI. Jadi pada malam itu, pada saat anggota penculik datang ke rumah Letjen Ahmad Yani dan bertemu dengan Letjen Ahmad Yani, mereka memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letjen Ahmad Yani sekarang juga. Kemudian Letjen Ahmad Yani meminta izin untuk berganti pakaian, namun permintaannya itu ditolak. Lalu Letjen Ahmad Yani meminta izin kembali untuk berganti pakaian saja, hal ini pun ditolak juga. Letjen Ahmad Yani yang geram kemudian memukul seorang di antara mereka. Letjen Ahmad Yani pun lalu menuju ke kamar dan langsung menutup pintu kacanya. Dan pada saat itulah Letjen Ahmad Yani ditembak dan 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Letjen Ahmad Yani. Lalu kemudian jenazah Letjen Ahmad Yani diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Dari hasil visum Letjen Ahmad Yani terdapat pada dada sebelah kiri 3 luka tembak masuk, lalu pada dada kanan bawah terdapat luka tembak keluar. Lengan atas kanan terdapat luka tembak masuk dan luka tembak keluar dengan ukuran 1,5 kali 1 cm. Di bawah pusar terdapat luka tembak masuk ukuran 3 kali 2 cm. Pada perut sebelah kiri terdapat luka tembak masuk. Paha kiri bagian depan terdapat luka tembak masuk ukuran 2 kali 2 cm. Di sekitarnya terdapat luka-luka kecil. Di pinggang sebelah kiri terdapat luka tembak masuk. Pada punggung terdapat luka tembak keluar dan di sebelah kanan teraba sebuah peluru di bawah kulit. Lalu di atas tulang tunggang terdapat luka tembak masuk. Jadi itulah hasil visum dari Letjen Ahmad Yani. Oke, lanjut berikutnya di sini ada Majen R Suprapto ya. Bisa dilihat di sini ada foto semasa hidup beliau, ada daftar riwayat hidup beliau dan ada juga hasil visum dari jenazah beliau.
Dan ini adalah pakaian terakhir yang beliau kenakan pada malam penculikan itu terjadi. Dan pada malam penculikan itu terjadi, beliau mengenakan sarung ya, bisa dilihat. Di situ ada sarung yang nampak jelas ya, ada bekas noda darah dari Majen R. Suprapto. Pada saat malam penculikan itu terjadi, Majen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur karena giginya baru saja dicabut, keluar rumah dengan hanya menggunakan sarung, sandal, dan baju ini teman-teman. Lalu salah satu anggota penculik mengatakan bahwa presiden ingin segera bertemu. Majen Suprapto pun tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk oleh para pasukan penculik. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada foto jenazah beliau pada saat ditemukan. Dari hasil visum Majen R. Suprapto, pada kepala sebelah kanan terdapat luka tidak teratur dan pelipis kanan ada luka tusukan sepanjang 1,5 cm. Dan dahi bagian kiri terdapat luka tidak teratur. Pada bagian punggung terdapat luka tembak masuk 1,5 cm kali 1 cm. Lalu di pinggul terdapat luka tembak masuk dan pada pinggang sebelah kiri ada luka. Pada pantat bagian kanan terdapat luka tembak masuk dan di samping luka tersebut terdapat luka tembak keluar. Pada paha kanan terdapat luka tembak masuk dan bagian belakang terdapat luka tembak keluar. Betis kanan terdapat luka tusukan, dari luka tersebut ada luka yang menganga tidak beraturan. Di tungkai bawah belakang terdapat luka tembak masuk, lalu tulang kering pecah berkeping-keping, lengan kiri belakang terdapat luka tembak masuk dan tulang hasta pecah berkeping-keping. Di atas pergelangan tangan kiri bagian punggung terdapat luka tembak masuk. Pada luka ini membentuk saluran yang disebabkan tembakan keluar dan pada dada sebelah kanan terdapat luka tembak. Pada luka tersebut ditemukan mantel ujung peluru. Tulang dada pecah, di atasnya ditemukan kepingan logam peluru. Lalu di perut terdapat luka tembak keluar dan agak ke bawah luka tersebut terdapat luka-luka tembak keluar. Pada lipatan paha kanan terdapat luka menganga ukuran 11 cm x 6 cm. Seterusnya, kepala tulang paha kanan putus dan pecah, tulang usus dan tulang kemaluan pecah, perut di bawah pusar terdapat pendarahan meliputi daerah seluas 9 cm x 19 cm, lengan atas bagian depan terdapat luka tembak masuk dan tulang lengan patah, pipi bagian kiri terdapat luka-luka tidak teratur, di bawah telinga kiri terdapat luka tidak teratur, lalu tulang hidung patah dan di atas tulang pipi terdapat pendarahan di bawah kulit dan lecet ukuran 3,5 cm kali 2,5 cm. Jadi itulah hasil visum dari Majen R. Suprapto ya teman-teman. Oke, lanjut berikutnya di sini ada Ade Irma Suryani ya. Beliau adalah putri dari Jenderal A. Nasution. Jadi pada malam penculikan itu terjadi, Ade Irma Suryani yang merupakan putri dari Jenderal A. Nasution terkena peluru dari tembakan para Cakrabirawa dan Ade Irma Suryani pun sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong ya dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Jenderal Nasution itu salah satu jenderal yang ditargetkan untuk diculik oleh para Cakrabirawa tapi tidak berhasil dan merupakan satu-satunya jenderal yang selamat dari G30 SPKI. Karena pada malam penculikan itu terjadi, para Cakrabirawa malah menangkap ajudan dari Jenderal Nasution yang mereka kira itu adalah Jenderal Nasution, padahal itu adalah Letu Per Andreas Tendean atau mungkin lebih dikenal dengan Kapten Tendean. Beliau adalah salah satu ajudan dari Jenderal A. Nasution yang ikut terculik bersama jenderal-jenderal lainnya. Di situ bisa teman-teman lihat ada tali yang digunakan oleh para PKI untuk mengikat Kapten Tendean ya. Lalu ada daftar riwayat hidup beliau, ada foto semasa hidup beliau, dan ada juga foto jenazah pada saat beliau ditemukan dari dalam sumur ya. Di situ ada hasil visum beliau juga dan ada baju terakhir yang beliau kenakan pada malam penculikan itu terjadi. Bisa teman-teman lihat ya. Dari hasil visum Kapten Tendean terdapat di dahi luka lecet ukuran 8 cm x 4 cm dan di kepala terdapat 2 luka menganga. Di ubun-ubun terdapat luka menganga ukuran 5 cm x 2 cm dan leher belakang sebelah kiri terdapat luka tembak masuk. Di punggung sebelah kanan terdapat 2 luka tembak dan di pinggul kanan terdapat juga luka tembak masuk. Pada dada kanan terdapat luka ukuran 4 cm x 3,5 cm
dan tulang gigi patah. Pada pangkal jari tengah dan jari manis terdapat luka lecet. Jadi itulah hasil visum dari Kapten Tendean ya. Oke teman-teman, jadi tadi itulah ketujuh pahlawan revolusi yang telah gugur pada gerakan 30 September tahun 1965. Dan di depan saya ini terdapat kendaraan yang dimana digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat menuju ke makam pahlawan Kalibata. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan sumur tua atau mungkin bisa dibilang dengan sumur maut, di mana itu adalah tempat para jenderal setelah disiksa lalu dimasukkan ke dalam sumur, dan di sampingnya juga ada tempat penyiksaan para jenderal. Jadi sebelum si jenderal-jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur, mereka disiksa terlebih dahulu di tempatnya yang sebelah sini. Jadi inilah tempat di mana para jenderal disiksa terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sumur maut ya. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Ini adalah diorama yang dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau biasa disebut dengan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau biasa disebut dengan Mahmilub, serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Di sini bisa dilihat ya, dari ujung sana terlihat ada Letu Tendean, Brigjen TNI Sutoyo, dan Maijen TNI R. Suprapto. Lalu di sebelah sini ada Maijen TNI S. Parman. Dan ini adalah diorama dari penyiksaan yang terjadi pada saat itu. Berikutnya di sini saya menuju ke tempat di mana waktu itu para jenderal dikuburkan, yang mana dimasukkan ke dalam sumur maut. Inilah tempatnya ya. Jadi disinilah jasad 7 pahlawan revolusi yang ditemukan bertumpuk dalam sumur berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Setelah para 7 pahlawan revolusi itu disiksa terlebih dahulu, dan disinilah mereka dikuburkan oleh para PKI ya. Dan berikutnya di sini ada monumen Pancasila Sakti. Bisa teman-teman lihat di situ ada 7 patung pahlawan revolusi yang telah gugur. Monumen ini terletak di belakang sumur maut tadi ya. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke sini bisa berfoto dulu terlebih dahulu di sini untuk mengenang ketujuh pahlawan kita yang telah gugur ya. Oke, berikutnya di sini ada kendaraan yang digunakan oleh para pemberontak G30 SPKI, yang dimana kendaraan ini digunakan untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini adalah replika kendaraan yang digunakan pada saat itu. Berikutnya di sini di belakang saya ada mobil dinas milik Letjen Ahmad Yani ya, yang sering beliau kenakan pada semasa hidup beliau. Bisa teman-teman lihat. Dan inilah foto koleksi kendaraan yang berada di Monumen Pancasila Sakti ini ya. Lalu berikutnya di sini saya akan menuju ke dapur umum yang digunakan oleh para pemberontak G30 SPKI ya teman-teman. Jadi inilah penampakan dari depan dapur umum yang digunakan oleh para PKI. Nanti kita lihat ya ke dalamnya. Ada apa aja sih di dalam sini. Dan ini saya sedang melihat ya, ternyata bangunannya masih bagus gitu, belum ada ya keropos, masih terjaga dan terawat. Nah mungkin ini ada tempat apa ya, oh ada kamar karena di situ ada ranjang, berarti itu kamar ya mungkin dulunya. Nah ini ada alat-alat masak yang dulu digunakan, alat masaknya alat masak zaman dulu ya, ada tungku tuh bisa dilihat. Dan di sebelah sini ada alat masak juga ya yang dulu pernah digunakan mungkin. Dan ini adalah penampakan dari luar dapur yang digunakan oleh pemberontak G30 SPKI. Ini penampakan dari belakang dapurnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya ini. Oke teman-teman, jadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada kali ini. Dan semoga untuk para pahlawan revolusi yang telah gugur, amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga untuk keluarga yang tinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan. Dan mohon maaf mungkin kalau di sini saya ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan nantikan video saya berikutnya. Oke?